Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai nutrisi pada tanaman jagung. Pada video yang pertama sudah ada gambaran tentang pola serapan nutrisi nitrogen, fosfor, dan kalium pada tanaman jagung. Ini data yang sama, hanya saja ditampilkan dalam bentuk grafis yang berbeda. Anda perhatikan kalau yang putus-putus ini N ya. Ini N. Berarti N adalah ini. Putus-putus. Ini N. Gambarnya N. Anda perhatikan bahwa sigmoid bentuknya. Jadi N sigmoid. P itu tidak putus-putus. Nah, ini gambarnya P. Dan ini kalium. Ya, keterangannya pada ini P dan K. Apa kesimpulan Anda bahwa semua gambar pola serapan nutrisi dikaitkan dengan umur itu selalu bentuknya sigmoid. Ingat pada kuliah PR pada yang lalu, biasanya pada semua makhluk hidup pola parameter apa yang diukur pada makhluk hidup itu dikaitkan dengan umur, bentuknya selalu sigmoid. Jadi seperti bentuk huruf S, maka disebut bentuk sigmoid. Bagaimana cara membaca tabel ini? Yang paling atas ya, misalnya yang paling atas ini berarti untuk kalium. Yang paling atas ini untuk kalium. Nah, bagaimana cara membaca kalium? Anda perhatikan bahwa kalium itu mulai paling banyak diserapnya di daerah ini. Bagaimana tahu paling banyak diserap? Yaitu jika pada saat grafiknya itu miring banget. Di sini kalium. Semakin ke sini itu sudah datar. Ya. Jadi datar itu maksudnya sudah tidak nambah. Sudah 100%. Ya, jadi kalau begitu kalium itu sudah diserap 100% pada saat ini. Kalium sudah diserap 100%. Setelah umur ini ke sana, kalium sudah tidak akan diserap lagi. Maka percuma kita memupuk kalium pada saat tanaman jagung umurnya lebih tinggi dari ini. Jadi pupuk kalium harus diberikan pada saat sebelum ini. Begitu maksudnya. Jadi gambar ini informatif sekali ya. Jadi kalium. Kalau untuk nitrogen bagaimana? Nitrogen itu yang putus-putus, berarti ini nitrogen. Anda perhatikan kalau nitrogen itu seolah-olah 100%-nya di sini. Ya, nitrogennya 100% di sini. Tidak ada daerah landainya. Jadi ini ke sini masih ada penurunan. Artinya nitrogen berarti diperlukan sepanjang waktu umur tanaman jagung. Artinya apakah bermanfaat kita seandainya memupuk nitrogen pada saat di sini umurnya? Kita lihat ini ke kanan. Ya bermanfaat karena ini masih ada serapan unsur nitrogen. Ya, demikian juga polanya dengan P. P kan ini ya, P. Ini juga 100%-nya di sini pada umur sebelah kirinya juga masih mengalami penanjaan, jadi tidak landai. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa untuk NPK yang mengalami pelandaian hanya unsur kalium, yaitu di sini tadi. Ya, lainnya masih diperlukan sepanjang hidup tanaman jagung. Ini fasenya fase apa? Jadi ini digambar ya.
gambarnya gambar tanamannya ini fase pertumbuhan. Digambarkan dengan warna batang dan daun yang hitam. Sedangkan ini sudah masuk fase generatif, fase pematangan. Digambarkan dengan warna batang dan daun yang abu-abu. Jadi ini gambar ini bermanfaat sesuai dengan yang tadi saya jelaskan. Ini pembahasan satu persatu unsur hara. Jadi kalau gambar yang tadi dan yang pada video sebelumnya itu NPK dijadikan satu. Nah sekarang dipisah-pisah. Ini hanya nitrogen. Ini hanya tentang nitrogen. Nah ini wilayah gambar ini sesuai warnanya green, berarti green itu ini ya. Jadi maksudnya seperti itu. Area yang diarsir dengan warna ini adalah green ya. Ini biji-bijian. Artinya apa? Artinya sebagian besar unsur hara nitrogen itu, didistribusikan pada biji. Yang paling kecil yang mana? Ini yang paling kecil kelihatannya ini ya, sama ini. Nah sedangkan ini adalah untuk flower ears. Ya ini kalau saya tarik gambarnya ke sini. Kalau yang ini saya tarik gambarnya kan yang ini. Nah, yang paling bawah itu leaf. Ini wilayahnya ini. Jadi sekali lagi saudara-saudara, gambar ini menunjukkan distribusi pada umur berapa. Ini kan umur, simbol X-nya ini umur. Pada umur berapa nitrogen didistribusikan kemana. Jadi karena ini misalnya biji, wilayahnya biji ya. Ini wilayahnya biji. Nah, biji itu baru munculnya di saat ini R2. Sebelum R2 tidak ada biji, maka sebelum R2 biji tidak ada data kandungan nitrogennya. Maksudnya begitu. Ya. R2 berkembang terus sampai kepada ini R6 ya, sampai ke kanan paling panen. Itu kandungan nitrogen bijinya meningkat terus sampai kemudian bijinya mendominasi ya, ini kan 100%. Nah, jadi pada saat panen kalau kita lihat di sini berapa persen nitrogen yang ada di biji, berarti 100 dikurangi ini kira-kira 30 ya, berarti 70% nitrogen terletak di biji di sini. Itu maksudnya gambar ini. Jadi kemudian ini ada keterangannya ya. Serapan nitrogen maksimum terjadi pada periode pertumbuhan maksimum. Ya, jadi kira-kira V9 dan V18. V9 dan V18 ini serapan maksimum. Maksimum itu maksudnya kecepatannya paling tinggi. Kecepatan paling tinggi itu ditunjukkan oleh kemiringan grafik yang sangat menanjak. Jadi ini kan antara V9 dan V18 ini umurnya. Jadi begitu maksud cara membaca gambar ini. Oke. Ini
data nitrogen disajikan dalam bentuk lain. Ini dikaitkan dengan fase silking dan fase tasseling. Maka serapannya yang paling tinggi itu di sini, tingkat kemiringannya paling tinggi itu di sini. Jadi kita sebaiknya memupuk itu di daerah ini. Di daerah ini memupuk N. Ini kan kita membahas tentang nitrogen. Karena serapannya paling tinggi di situ. Oke. Nah, ini agar kita mendapatkan efisiensi yang tinggi di dalam hal memupuk. Jadi efisiensi pemakaian nitrogen pemupuk. Nah, ini disarankan oleh gambar ini. Ini prevent and lose here. Jadi apply and here. Jadi di sini kita disuruh memberikan N-nya. Jadi jangan di sini terlalu awal, karena di sini akan banyak kehilangan N. Ya. Tapi di sini biasanya kita kasih N-nya dengan dosis sedikit. Makanya pada tanaman padi itu ya, memberi nitrogen itu tidak satu kali. Demikian juga pada tanaman jagung. Jadi mungkin ini pupuk N1 lah, di sini pupuk N2 untuk tanaman jagung. Nah, N2 ini dosisnya lebih tinggi dibandingkan N1 oleh karena kebutuhannya ini. Kita tahu kan pada gambar sebelumnya, ya, kecuali K, N dan P itu kan diserap atau diperlukan tanaman sepanjang umur hidupnya. Tetapi kalau kalium kan tadi pada gambar sebelumnya itu ada sudah diserap 100% setelah fase silking. Jadi itu maksudnya gambar ini. Ini sebaran N dalam tanaman jagung. Tadi sudah, ini mengulang saya kira. Ini ya, sebaran N dalam tanaman jagung. Ini kan paling banyak pada grain biji. Ini grain. Saya kira gambar ini mengulang, tidak usah kita bahas lebih lagi. Ini ciri-ciri jika suatu tanaman jagung kekurangan nitrogen, N deficiency, ya, itu warnanya klorosis daunnya karena kekurangan protein, kekurangan klorofil. Nah, ada alat yang untuk mengukur kandungan klorofil daun itu disebutnya sebagai klorofil meter. Ini alatnya. Jadi ini secara tidak langsung pengukuran klorofil dengan alat klorofil meter ini menunjukkan apakah tanaman jagung itu kekurangan pupuk nitrogen atau tidak. Sekarang kita beralih ke fosfor P. Ya, Anda lihat ini apa? Siklus lagi kayak kita tadi pertama membahas nitrogen, siklus N. Nah, ini siklus P. Saya kira saya tidak mengulang ya mengenai siklus unsur hara. Ini dinamika unsur P di dalam tanah sudah dibahas di dalam ilmu tanah. Nah, ini P defisiensi, gejala kalau tanaman kekurangan unsur P. Anda lihat kerdil, pertumbuhan akar lambat, masuk fase dewasa tertunda, jadi vegetatifnya lama. Kemudian warna daun keunguan. Ini ada warna daun yang ungu, ya. Nah, ini kalau jika kekurangan unsur P. Kemudian gambar ini yang di sebelah kiri ini menunjukkan tadi seperti gambar yang unsur hara lainnya. Saya kira cara membacanya sama, yaitu ini fase yang penting untuk tanda kapan memberi nutrisi fosfor, silking, tasseling. Anda perhatikan bahwa P itu paling banyak diserap tuh di sini.
lebar ya, lebar, gambarnya lebar. Di sini sudah sempit ya. Tapi meskipun di sini P tidak ada gambarnya yang leveling off datar yang kayak tadi, nggak ada, terus saja menanjak di sini, meskipun akhirnya tetap menyempit oleh karena umur di sini, masa fisiologis pada umur ini ya. Jadi silahkan di logika, kalau begitu kapan pupuk P diberikan ya. Pupuk P ini di sepanjang umur tanaman, sejak di sini ya. Nah, yang perlu Anda perhatikan, pupuk P ini di sini. Ini ada keterangan. P deficiency symptom most likely to sound. Maksudnya pada saat umur ini ya, pada saat umur ini sering muncul tanda-tanda kekurangan P, yaitu misalnya yang ditunjukkan pada gambar ini. Daunnya warna ungu seperti itu. Oleh karena itu unsur pupuk P sebaiknya diberikan pada saat awal tanam. Tapi kalau diberikan awal tanam, di belakang-belakang ini apa nanti kebagian, Pak? Iya, karena sifat pupuk P itu di dalam tanah imobil, tidak bergerak, tidak gampang hilang maksudnya. Tidak seperti nitrogen, yang gampang sekali hilang. Oke, itu. Sekarang potasium atau K ya. Potasium itu K. Kalium ya, kalium. Jadi ini gambar pertama tentang potasium atau K, juga menunjukkan siklus ya. Jadi saya tidak mengulang, tapi Anda bisa lihat sendirilah gambar ini maknanya bagaimana. Siklus itu kan suatu yang berputar. Saya lanjutkan saja. Ini dalam bentuk apakah pupuk K diserap? Ini kan pupuk K diserap tuh ini sama ini. Kedua-duanya bentuknya adalah K positif. Hanya saja K positif ini ada yang dalam bentuk soil water, air tanah, ada yang dalam soil colloid. Jadi kalium diserap tanaman jagung dalam bentuk K positif. Pada pH berapa yang bagus? Tadi gambar pertama sekali, pH tanah hubungannya dengan serapan, jumlah serapan unsur hara. Gambar ini menunjukkan tentang gejala-gejala defisiensi kalium. Gejala-gejala defisiensi kalium ya. Jadi hampir banyak unsur hara itu gejala kekurangannya ditunjukkan pada warna daun. Ini normal. Ini semakin parah, ini paling parah ya. Berarti apa nih yang perlu kita titeni? Warna ya. Warna. Ini mulai di pinggirnya warnanya berubah kekuningan. Seperti itu. Ini saya dapat gambar tentang petunjuk guide to nutrient deficiency symptom ya. Ini lengkap ya. Kalau saya perbesar gambar ini, yang paling kanan itu healthy. Ini daun sehat, warnanya kayak gini. Nah, ini kekurangan fosfat P, warnanya kayak gini. Tadi sudah kita bahasnya warnanya ungu. Kalau masih kecil, daun yang ungu keseluruhan ya. Ini kekurangan potasium yang tadi baru saja. Ini apa ini? Nitrogen. Coba Anda perhatikan bedanya kurang K
kalium K sama N. Anda perhatikan bedanya ya. Hampir sama tetapi beda. Kalau nitrogen kuningnya di tengah, kalau kalium kuningnya ini di pinggir. Dan seterusnya ya, ini kurang magnesium. Nah, ini dengan ini hampir mirip. Ya, ini dengan ini hampir mirip. Dan seterusnya. Ya, jadi semakin ke kiri itu kurang apa saja. Ini bisa digunakan sebagai pedoman lapang. Suatu tanaman jagung kita itu kekurangan unsur apa? Dilihat dari daunnya. Kita tadi membahas tentang ini gambar yang tadi ya. Kita tidak usah mengulang lagi gabungan yaitu kalium, nitrogen. Nah, yang paling banyak kan pada green. Ini sekian persen. Ini sedikit. Ini hampir ini dengan ini hampir sama persennya. Gambar ini tadi bobot kering. Gambar ini tadi pola serapan unsur hara NPK. Oke, kita lewati. Ya, jadi oleh karena fokus kita pada NPK, gambar kita lewati saja. Ini sudah saya jelaskan tadi. Ini pola serapan K, potasium ini kan K. Sekali lagi Anda paling miring kan ini. Jadi ini ke sini K sudah 0, sudah datar. Ini sudah 100% di sini. Di sini juga 100%. Berarti umur ini ke sini sudah tidak menyerap K. Pada umur disinilah K diserap. Ya, tadi sudah kita bahas itu. Saudara, saya kira sampai di sini perkuliahan kita membahas mengenai unsur hara pada tanaman jagung. Mohon dipelajari. Kemudian sebagai tugas pada saudara-saudara yang pertama, untuk mahasiswa yang nomor induknya NIM-nya ya berakhir dengan 0, 1, 2, 3. Saya ulang, 0, 1, 2, 3. Tugasnya adalah menceritakan tentang gambar ini. Seperti tadi yang diceritakan Pak Har. Ini adalah untuk mahasiswa yang 0, 0, 1, 2, 3. Ya. Ceritakan apa yang Anda ketahui tentang gambar ini. Ya, kemudian berikutnya untuk mahasiswa yang NIM-nya nomor induk mahasiswanya 456 ya. 456. Ceritakanlah tentang gambar ini. 4,
456 ya. NIM mahasiswa yang berakhir dengan 456, ceritakanlah gambar ini. Kemudian untuk mahasiswa yang NIM-nya berakhir pada 789 ya, 789, ceritakanlah gambar ini. Saya ulang, yang 789, ceritakanlah gambar ini. 789 NIM. Oke. Jadi silakan Anda berlatih menyampaikan unek-unek isi hati setelah menerima perkuliahan ini melalui coretan, melalui tulisan yang oleh Pak Ar dianggap sebagai tugas ini. Jadi Anda berlatih menyampaikan isi hati, khususnya isi hati dalam hal unsur hara tanaman jagung. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri perkuliahan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.